Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Margareta Sagala selaku dosen pengampu dari mata kuliah rangkaian digital, juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir UAS mata kuliah rangkaian digital, program studi pendidikan teknologi informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adelia Oktavianisari dengan nomor NPM 21130250002. Berikut materi yang saya ambil yaitu mengenai decoder. Apa itu decoder? Jadi, decoder adalah rangkaian logika kombinasional dengan banyak input dan output. Di samping itu, decoder mengubah input data sebanyak n bit menjadi output sebanyak 2n data. Karena itu, decoder berfungsi untuk melakukan decoding atau menerjemahkan informasi yang disembunyikan oleh encoder. Singkatnya adalah, decoder adalah rangkaian kombinasional yang mengkonversi informasi biner dari n input menjadi maksimum 2 pangkat n output. Misalnya inputnya di sini saya ambil contoh yaitu inputnya 2, maka output maksimumnya adalah 2. Maka output maksimumnya adalah 2 pangkat n. Karena n-nya adalah 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian kalau misalnya n-nya sama dengan 3 bagaimana? Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Begitu juga jika n-nya adalah 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Seperti itu. Kemudian 2 ke 4 garis decoder biasanya ditulis 2 kali 4 decoder. Ini biasanya penyebutannya 2 to 4 line decoder, biasanya ditulis 2 kali 4 decoder. Nah, ini seperti pada gambar. Jadi inputnya ini ada 2, A dan B misalnya. Terus kemudian outputnya ada 4. Karena tadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian jenis-jenis decoder, yang pertama ada decoder 2 ke 4, decoder 3 ke 8, decoder 4 ke 16, atau decoder 2 to 4, atau decoder 3 to H, dan decoder 4 to 16. Yang pertama ini decoder 2 ke 4. Jenis ini merupakan rangkaian dengan fitur 2 input dan 4 output. Ada 1 produk untuk setiap output. Sehingga bila ditotal dapat 4 produk dengan penggunaan 4 gerbang N yang memiliki masing-masing sejumlah 3 input dan 2 inverter. Nah, ini inputnya ini A1, A0, kemudian outputnya ini Y0, Y1, Y2, Y3. Oleh sebab itu, output yang dihasilkan decoder adalah minterms yang merupakan hasil dari 2 variabel input A1 dan A0. Ketika aktif, E ini adalah 1, sementara jika tidak diaktifkan, maka E adalah 0. Jika begitu, maka seluruh output ini adalah sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah decoder 3 ke 8 atau 3 to H. Secara sederhana, pada jenis 3 ke 8, M1-nya berjumlah 4 dan M2-nya adalah 8. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka dapat dihitung dan hasilnya adalah 2. Ini inputnya, ini outputnya. Artinya diperlukan jumlah pengatur urutan yang lebih rendah alias decoder 2 ke 4 sebanyak 2 buah untuk merancang sebuah decoder 3 ke 8. Pada jenis ini, input paralel A1 dan A0-nya diterapkan untuk setiap jenis 2 ke 4. Untuk mendapatkan output, komplement input A2 dihubungkan secara aktif atau E dengan decoder 2 ke 4 bagian bawah, yakni Y3 sampai dengan Y0. Sehingga menghasilkan 4 minterms rendah. Untuk 4 minterms tinggi, maka input A2 terhubung secara aktif. E dari jenis 2 ke 4 bagian atas dengan output Y7 ke Y4. Lanjut, yang ketiga yaitu decoder 4 ke 16. Jadi decoder 4 ke 16 ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sama, yakni M2 per M1. Maka M2 sejumlah 16 dan M1 sejumlah 8. Bila dibagi akan menghasilkan angka 2.
Artinya dibutuhkan sebanyak 2 buah decoder yang jenisnya lebih rendah, atau dengan kata lain, butuh 2 buah jenis 3 ke 8 untuk merancang jenis 4 ke 16. Jenis 3 ke 8 ini memiliki 3 buah input, yakni A2, A1, dan A0, serta 8 output, yaitu dari Y7 ke Y0. Sementara jenis 4 ke 16 memiliki 4 input dari A3 sampai A0 dan 16 output dari Y15 hingga Y0. Input paralel dari A2 sampai A0 diterapkan pada masing-masing jenis 3 ke 8. 8 mintimes rendah didapatkan dari komplemen input A3 yang terhubung aktif pada E dari jenis 3 ke 8 bagian bawah untuk mendapat hasil berupa output Y7 hingga Y0. Sementara bila input A3 terhubung aktif, E dari decoder 3 ke 8 bagian atas menghasilkan output Y15 hingga Y8 yang merupakan 8 mintimes tertinggi. Baik, selanjutnya IC yang digunakan pada decoder. Nah, IC yang digunakan pada decoder ini, decoder dapat dibentuk dari susunan gerbang logika dasar atau menggunakan IC decoder yang telah ada di pasaran seperti 74LS48, 74LS154, 74LS138, dan lain sebagainya. Oke, kemudian aplikasi atau kegunaan decoder. Pada setiap komunikasi nirkabel, keamanan data adalah salah satu perhatian utama. Maka untuk itu, decoder dirancang untuk memberikan keamanan pada komunikasi data dengan membangun enkripsi standar dan algoritma deskripsi. Kemudian yang kedua, decoder digunakan dalam sistem audio untuk mengubah audio analog menjadi data digital. Terus yang ketiga, digunakan sebagai dekompresor, yaitu mengubah data terkompresi seperti gambar dan video dalam bentuk dekompresi. Kemudian yang keempat, decoder juga digunakan sebagai rangkaian elektronik yang mengubah instruksi komputer menjadi sinyal kontrol CPU. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.